Welcome back to my channel, Ardi Sipur Channel. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah like, comment, subscribe, dan juga share daripada video-video kami. Tentunya kami ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang belum like, comment, and subscribe, tekan tombol lonceng, subscribe, dan juga share daripada video-video kami yang akan kami upload setiap harinya di channel kami ini. Dan kami perlu dukungan dari teman-teman untuk membantu mensupport channel ini supaya semakin berkembang. Dan kami bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan informasi seni pertunjukan Bali, terutama seni pertunjukan kontemporer dan juga seni pertunjukan tradisional ataupun seni modern lainnya yang berkembang di Bali ini. Oke, untuk itu saksikan terus daripada channel kami dan dukung daripada channel kami. Oke, tekan like, comment, subscribe, and share. Hari ini saya akan mencoba untuk mereview daripada garapan tari seorang maestro tari kontemporer Bali, yaitu almarhum Inyoman Suro. Yang sebelumnya saya juga sudah share karya beliau dan juga beberapa daripada profil beliau saya sudah share. Jadi ini juga untuk menunjukkan dedikasi saya terhadap janji saya kepada almarhum Inyoman Suro untuk melanjutkan dedikasi beliau pada seni pertunjukan kontemporer dan seni pertunjukan Bali pada umumnya. Oke, hari ini kita akan mereview garapan beliau yang juga tentunya saya ada di dalamnya, tetapi mohon maaf sekali karena ini videonya sudah agak lama, sekitar tahun 2012-an. Jadi sekarang kita akan coba saksikan bersama. Oke, check this out. Nah, tentunya kan teman-teman sudah lihat ada penari fire ataupun penari api yang itu menggoyang-goyangkan api. Itu ada saya dan juga sahabat saya, yaitu Agus Cepik namanya. Pementasan ini dilakukan di Natya Mandala, Gedung Pertunjukan Natya Mandala ISI Denpasar, Institut Seni Indonesia Denpasar, pada hajatan atau event yang diselenggarakan oleh K3S Kota Denpasar pada saat itu. Dan tentunya ini melalui invitation ataupun undangan dari Bapak, yaitu Aji Ratut. Nah, Aji Ratut seorang musisi Bali yang terkenal, yaitu grupnya Triple X Bali. Oke, kita diundang di sana untuk pementasan. Nah, ini Bapak sudah datang, yaitu dipapah oleh dua orang penari, yaitu ada Agung Giri Putra dan juga ada Ida Bagus Putu, Gus Amok kalau nggak salah ini ya, Gus Amok ya. Jadi ini adalah garapan yang sudah lumayan lama. Garapan ini biasa dipentaskan di hajatan-hajatan besar. Garapan ini bertitel atau berjudul Circle of Life, jadi bagaimana putaran kehidupan. Beliau menarikan secara kontemplasi dan kontemporer, yaitu tarian ini sangat beraneka macam bentuk rupanya dari kemasan yang beliau tampilkan, tetapi beliau tetap mempergunakan properti ataupun kain sebagai identity daripada karya beliau. Oke, di bawah ada 4 orang penari putra, yaitu saya, Agus Cepik, Agus Adi Yustika, Gus Amok, Ida Bagus Darmayasa, dan juga anak Agung Giri Putra. Nah, garapan ini sangat menyentuh saya ketika kita mencoba untuk berproses pertama kali, kalau tidak salah itu sekitar tahun 2008. Circle of Life ini 2008 atau 2009, saya untuk lebih jelasnya nanti lihat di deskripsi. Dan
Garapan ini juga sempat beberapa kali kita pentaskan pada hajatan-hajatan besar. Seperti yang pertama kali kita mencobanya untuk dipentaskan di VVIP Club dalam ajang atau charity program VVIP Club Legian Kuta Bali. Tapi itu kemasannya sudah beda, tentunya dengan kreativitas dari seorang almarhum Nyoman Surel. Oke, di awal itu api yang digambarkan tentunya itu kreasi dari saya sendiri bersama Agus Cepik untuk menambah kesan magis di depannya. Nah, ini sudah, ini ada permainan lighting juga yang komputernya sudah disupport oleh panitia sendiri. Dan seperti biasa beliau selalu melihatkan ketubuhan beliau dan juga tetap dengan identitasnya, yaitu memakai topeng. Topengnya itu kalau bahasa Balinya topeng putihan tanpa warna, jadi tidak diwarnai. Nah, ini kalau tata cahaya waktu itu kemungkinan karena memang kami pementasan kami memang istilahnya eksploratif banget. Ya, ini 4 orang penari di bawah sudah melakukan kayang, dan di atas tetap dengan pola-pola gerak yang dilakukan oleh Nyoman Surel itu sangat luar biasa sekali dan tentunya sangat menginspirasi saya. Saya jadi kangen seorang sosok beliau, yaitu Nyoman Surel. Di bawah tetap. Nah, perlu diketahui teman-teman, jadi lukisan dari tubuh seorang Nyoman Surel itu adalah lukisan spesial yang saya buat dan saya kreasikan tentunya atas permintaan seorang Nyoman Surel. Dimanapun beliau pentas pasti melukis tubuhnya, karena pada saat itu kalau flashback lagi saya ceritakan, permainan kain ini sudah beliau lakukan dari penemuan jati diri beliau pada saat berkarya, yaitu dari karyanya Bulan Mati, yang nanti kita akan review bersama-sama Bulan Mati tersebut. Dan ada juga topeng yang sering beliau bawakan, yaitu topeng sosok topeng Arse Wijaya putihan tanpa warna. Ya. Nah, pada bagian ini beliau menginspirasikan bagaimana sosok The King pada The Lion King yang menginspirasi daripada Circle of Life ini. Oke, kembali lagi saya berlanjut untuk mereview daripada lukisan daripada tubuh beliau. Sekitar tahun 2007 saya mengikuti beliau untuk berangkat ke Jakarta, yaitu kita pentas di X2 Senayan untuk mempromot salah satu hotel di Bali yang terkenal itu sampai ke Jakarta. Beliau mementaskan tari kontemporer. Kita berangkat sekitar berenam pada saat itu dan waktu itu beliau tercetus keinginannya untuk memberikan aksen pada tubuh beliau yang sangat atletis untuk dilukis. Tetapi pada saat itu saya sedang bingung. Bingungnya kenapa? Apa yang saya harus pakai? Terpaksa saya pakai pensil alis pada saat itu. Mungkin teman-teman dari angkatan saya mengetahui yang ikut berangkat pada saat itu tahun 2007. Akhirnya saya pakai pensil alis. Nah, sampai di Bali saya menemukan nih bagaimana ada cat yang bisa kita apply pada tubuh, yaitu ya saya tidak sebutkan mereknya, mungkin sebut saja akrilik ya. Oke, nah sekarang ini kan beliau sudah membuka topengnya. Jadi pada bagian ini tetap beliau dengan komunikasi ketubuhannya beliau, kami berempat itu mencoba merespon daripada keinginan-keinginan beliau. Asal ketahui teman-teman, kadang-kadang mengikuti beliau itu serunya adalah ketika ada hal yang belum sempat kita latih dan koordinasikan, itu beliau temukan di atas panggung, itu kita bisa mengeksplor lebih daripada gerak-gerakan beliau. Contoh, ketika pada saat ini
kode-kode daripada beliau itu menyatakan bahwa kami harus out, ya kami dengan sendirinya kami out. Beliau kan sudah sendiri nih. Nah, nanti akan ada sesuatu hal gerak yang sangat-sangat menjadi ciri khas dan identitas beliau. Dengan balutan kain putih yang panjang, yang beliau selalu pakai dimanapun beliau pentas, selalu menampilkan ini, teman-teman. Jadi saya sedikit ingat bagaimana proses beliau untuk mendidik saya. Makanya dukung terus channel kami, dan juga kami punya lagi satu, yaitu Suraprannya TV, yang akan mengupas tuntas terkait dengan proses perjalanan kami juga di sana. Tapi di Ardisiput channel ini juga tentunya kami akan mencoba. Oke, kembali lagi kepada garapan ini, di mana pada saat ini konon katanya menurut Jiratut kan agak enggan mengundang seorang tokoh, yaitu Inyoman Sura. Jadi ketika beliau ditanyakan, bisa nggak pentas pada acara ini, karena acara ini adalah acara amal charity untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, K3S. Nah, ini identitasnya beliau satu lagi, yaitu menggunakan kipas, teman-teman. Menggunakan kipas yang lumayan diameternya gede dan sangat lihai sekali memainkan kipas. Nah, ini kode juga. Nah, jadi kode ini berarti kita harus sudah ini. Nah, itu kan banyak jadi dengan berbagai macam. Karena jujur aja, pada saat ini kita latihannya cuma 3 hari, teman-teman. 3 kali. Itu pun tidak terlalu banyak intensitas kita latihan. Oke, kembali lagi pada cerita dari Jiratut, bahwa ketika mengundang beliau untuk tampil, beliau menyatakan, nah ini sudah mulai mau ending, teman-teman. Kita cuma tugasnya seperti itu, teman-teman. Kebayang nggak? Kadang-kadang lucunya di sana. Oke, kita pause dulu. Oke, ini kan kebetulan musiknya yang dipakai adalah musik copyright, teman-teman. Musik copyrightnya yaitu mungkin nanti kita akan kecilin dengan kita dubbing dari musik-musik yang lain. Oke, kembali lagi kepada ceritanya Haji Ratut. Cerita Haji Ratut itu mengatakan bahwa ketika mengundang beliau untuk tampil di acara ini, ya beliau mengatakan satu hal yang sangat beliau tekankan kepada kami, anak didik beliau, yaitu bagaimana sesuatu itu jangan terlalu terpaku kepada materi. Yang penting kamu bisa berkarya dulu, berkarya, dari karyamu akan dilihat, materi itu akan mengikuti. Contohnya, seorang Haji Ratut, yaitu musisi yang sudah terkenal, sangat diinspirasi juga oleh beliau. Yaitu ketika beliau di-invite, karena seorang tokoh yang sudah mungkin bayangan seorang Haji Ratut itu bayarannya mahal. Tetapi ketika diundang oleh Haji Ratut itu, beliau cuma mengatakan satu hal. Ya ketika ketika Ajik menanyakan budget, saya tanya budget, jawab budget. Tetapi ketika Ajik pertanyaannya lain, saya akan jawabnya lain. Tanda kutip dalam artian, ketika kamu menginvite saya dengan budget, saya akan tentukan budget saya. Tetapi ketika kamu mengundang saya sebagai orang yang ada dalam pertunjukan itu, tidak dibayar pun saya mau. Yang paling penting, show must go on. Jadi itu yang saya bisa tangkap dari hampir kurang lebih 8 tahun saya bersama beliau, dari tahun 2005 ya, pada saat penggarapan salah satu sponsor, artinya iklan rokok di Bedugul sana. Saya kenal beliau sampai akhirnya saya memutuskan kuliah di Denpasar, dan saya ketemu beliau lagi untuk beliau mendidik saya. Tahun 2006 ketika saya kuliah pertama kali, beliau mengajarkan saya, kami di angkatan 2006, yaitu olah tubuh.
Dan sampai akhirnya beliau mengajak saya sebagai krunya beliau di SP. SP itu adalah Surapro. Surapro yang SP itu sekarang saya jadikan nama daripada SP Surapretnya. Itu teman-teman, jadi bagaimana teman-teman sudah bisa menyaksikan. Ini adalah karya Circle of Life yang kita pentaskan di Gedung Natya Mandala Institut Seni Indonesia Denpasar pada tahun 2012. Yaitu mungkin kalau salah tahunnya saya lupa ingat. Yang jelas pada saat ini pementasan yang dilakukan oleh K3S Denpasar sangat menginspirasi kita, karena ketika pementasan itu ada anak-anak dari berbagai background keterbatasan, ada yang difabel, ada yang tunanetra, ada yang tunarungu, tapi mereka bisa menampilkan sesuatu yang sangat menyentuh kita. Nanti kita akan bahas lagi, oke? Reviewnya, oke ya? Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan daripada video kami, video saya sendiri yaitu di Adi Siput Channel. Mohon dukung, like, comment, dan subscribe daripada channel saya ini supaya makin berkembang, tentunya memberikan informasi-informasi seputar seni pertunjukan Bali, baik seni tradisional, modern, kontemporer, dan juga hip hop dan berbagai macam seni-seni yang lain. Oke, informasinya tentu saja di Adi Siput Channel. Thank you. Bye-bye.